Di sebuah rumah besar yang kini terlihat suram, tiga saudara berkumpul untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Mereka berkumpul bukan karena rindu, melainkan karena surat wasiat ayah mereka yang baru saja meninggal. Ayah mereka, seorang pengusaha sukses, meninggalkan kekayaan besar yang menjadi rebutan. Saudara tertua dikenal ambisius. Sejak muda, ia telah membantu ayahnya mengelola bisnis keluarga. "Aku yang paling pantas mendapat bagian terbesar," katanya dengan nada tegas. Saudara kedua, seorang pria yang seringkali mengeluh dan merasa dunia tidak adil padanya, membalas. "Aku anak tengah, selalu diabaikan. Aku berhak lebih dari sekadar sisa." Sementara itu, si bungsu, yang selalu dianggap tidak bertanggung jawab, berkata, "Kalian lupa. Aku yang merawat ayah di akhir hidupnya." Ketegangan memuncak ketika pengacara membuka surat wasiat. Isi surat itu mengejutkan semua orang. Ayah mereka menulis, "Harta ini akan menjadi milik siapapun yang mampu menjaga keharmonisan keluarga kita. Jika tidak, lebih baik semuanya disumbangkan." Ketiganya terdiam, tetapi hanya sesaat. Setelah pengacara pergi, perdebatan kembali dimulai. Saudara tertua mengusulkan untuk menjual semua aset dan membagi hasilnya. Saudara kedua menolak, mengatakan bahwa ia ingin mempertahankan bisnis ayah mereka. Si bungsu, yang sudah merasa lelah dengan pertengkaran itu, hanya berkata, "Apa gunanya semua ini kalau kita kehilangan keluarga?" Namun, kata-kata si bungsu tidak dihiraukan. Saudara tertua mulai mencari celah hukum untuk mengambil alih perusahaan. Saudara kedua diam-diam mengurus dokumen palsu untuk mengklaim properti tertentu. Si bungsu, meski kecewa, berusaha menenangkan mereka, tetapi usahanya sia-sia. Pada akhirnya, perpecahan di antara mereka semakin dalam. Bisnis keluarga hancur karena pengelolaan yang buruk, sementara sebagian aset lainnya terjual murah karena proses hukum yang berkepanjangan. Apa yang dulunya menjadi simbol kesuksesan keluarga kini hanya menjadi kenangan pahit. Beberapa tahun kemudian, saudara tertua terjebak dalam hutang dan kehilangan pekerjaannya. Saudara kedua hidup dalam penyesalan, merasa semua rencananya sia-sia. Si bungsu, meski juga kehilangan bagian warisan, merasa sedikit lega karena ia memilih jalan yang berbeda. Ia bekerja keras membangun kehidupan sederhana dengan istrinya, jauh dari hiruk-pikuk konflik keluarga. Suatu hari, mereka bertiga secara tidak sengaja bertemu di depan rumah lama mereka yang kini terbengkalai. Tidak ada lagi kata-kata saling menyalahkan, hanya kesunyian dan tatapan penuh penyesalan. Akhirnya, si bungsu berkata, "Kita lupa pelajaran paling penting dari ayah. Harta tidak berarti apa-apa kalau kita kehilangan satu sama lain." Mereka tidak bisa kembali ke masa lalu, tetapi hari itu menjadi awan untuk memperbaiki hubungan mereka. Meski kehilangan segalanya, mereka mulai menyadari bahwa harga sebenarnya dari warisan bukanlah uang atau properti, melainkan kebersamaan yang telah mereka abaikan terlalu lama.